Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Martayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Rudy Taufik. Kode perusahaannya yaitu Aksi. Nama perusahaannya yaitu PT Mining 69 Mineral Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, di sini kita buka dulu grafiknya ya, atau chartnya. Oke, kemudian kita ganti kodenya aksi. Kemudian di sini kita masukkan dari bulan 1 ya, Januari 2021 sampai Januari 2022. Jadi time frame-nya selama setahun. Oke, kita enter. Nah, kemudian kita perbesar di sini ya. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Mining 69 Mineral ini, kalau kita lihat grafiknya dari bulan Januari, itu harga sahamnya naik sampai puncak tertinggi di harga 900-an. Kemudian terus turun lagi. Kemudian sideways dari bulan Juni ya, itu sideways. Kemudian di bulan Oktober itu naik sedikit, kemudian turun lagi. Kemudian tepatnya di tanggal 17 Desember itu harga sahamnya naik sampai puncak tertinggi di 1725. Kemudian setelah itu harganya turun kembali seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari awal kenaikan ini sampai harganya turun ini ya. Seperti itu. Kita ingin lihat aksi mereka seperti itu. Oke, kita buka dulu data broker summary-nya. Nah, kita klik ini Broksum ya. Kemudian di sini kita ganti kodenya aksi. Kemudian kita ganti dari tanggal 17 Desember ya. Di sini kita ganti 17 Desember berarti 12, kemudian 2021 sampai tanggal yang ingin kita lihat itu sampai tanggal di sini ya. Perdagangan hari ini aja deh, walaupun belum tutup pasar sampai sore ya. Oh tidak bisa kalau begitu. Kita ambil sampai tanggal 4 Januari aja. 04 bulan 1 2022. Kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary-nya, nah, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor yang saya gunakan untuk menghitung ya supaya lebih mudah. Itu ditarik kesimpulan bahwasanya selama periode ini investor besarnya markup itu memborong ya. Kemudian di harga atas mereka jualan. Setelah mereka jualan, total lot yang digunakan untuk markup ini mereka jual semua. Kemudian mereka pelan-pelan di sini membiarkan harga sahamnya jatuh atau sengaja memarkdown dengan cara menjual barang-barang yang masih mereka miliki. Tentunya investor besar itu kalau akumulasi 100.000 lot, mereka tidak hanya memiliki 100.000 lot saja. Seperti itu. Mereka sudah memiliki jutaan lot. Hanya saja di sini mereka memborong 100.000 lot, kemudian mereka jualan 100.000 lot. Jadi lot yang lain sisanya itu mereka gunakan untuk markdown. Seperti itu. Jadi mereka di sini sengaja markdown seperti itu. Jadi itu strategi mereka. Jadi mereka jual di harga murah barang-barang mereka. Mereka lepasnya sedikit seperti itu. Jadi markdown maupun markup itu umumnya sedikit. Begitu. Beda dengan akumulasi. Kalau akumulasi di sini mereka akumulasi itu mereka ngumpulin barang di sini. Jadi beli di sini itu lebih banyak dibandingkan beli di sini.
ketika harganya naik ini. Seperti itu. Ini kalau apalagi kalau perusahaan-perusahaan yang lapis 3 seperti ini ya. Nah, seperti itu. Itulah aksi investor besarnya. Nah, sekarang kita lihat dulu data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset saya dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek maupun data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 8% perusahaan PT Mining 69 Mineral ini sudah dalam bentuk scriptless, artinya dalam bentuk digital. Jadi yang dicetak dalam bentuk digital itu jumlahnya sedikit sekali. Jadi masih ada 92% itu dalam bentuk warkap. Jadi memang pemilik perusahaan ini tidak ingin melepas seluruh asetnya ke publik seperti itu. Jadi yang dicetak itu baru 8% saja dilepas ke publik seperti itu. Kemudian kepemilikan investor besarnya di perusahaan ini cukup besar ya, yaitu sekitar 65%. Nah, kemudian kepemilikan investor retail yaitu sekitar 35%. Ini kepemilikan retail kategorinya sudah besar ya. 35% itu besar seperti itu. Dan kepemilikan investor besar di sini mereka menggunakan strategi memiliki dengan memecah portofolio mereka di banyak sekuritas. Jadi ini strategi yang paling sulit untuk dideteksi kalau orang tidak memiliki data DPS. Jadi kalau memiliki data DPS kita bisa mengetahui investor besarnya karena mereka membiarkan kepemilikan mereka di satu sekuritas itu hanya di bawah 5%. Seperti itu. Itulah strategi mereka. Tetapi karena saya memiliki datanya jadi mudah terbaca seperti itu. Karena data-data DPS itu tidak mudah didapatkan. Itu hanya didapatkan oleh pihak yang bisa dikatakan perusahaan atau emiten itu sendiri yang berhak untuk mengambil atau mendapatkan datanya. Kalau pihak-pihak lain itu harus membeli seperti itu. Nah, kalau kita berpatokan dari kepemilikan investor besarnya, maka perusahaan ini masih berpotensi. Di sisi lain, yang dicetak juga baru 8%. Jadi masih pemiliknya ya, foundernya, pendirinya, kemudian co-foundernya, itu masih yakin dan percaya dengan masa depan perusahaan ini. Mereka belum melepas ke publik seperti itu. Berarti mereka memang tujuannya ingin memiliki jangka panjang. Makanya yang dilepas baru 8%. Kemudian dari 8% itu kepemilikan mereka besar, yaitu 65%. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Mas Rudi Taufik ya. Seperti itu. Kalau misalkan mau investasi silahkan, tetapi semua keputusan kembali di tangan Anda ya. Nah, baik teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Tapi mungkin agak mengantri ya, karena ada banyak sekali daftar request, jadi saya harus buatkan satu-satu. Dan dalam pembuatan channel ini, saya untuk saat ini masih bekerja sendirian. Jadi mulai dari record, kemudian pengeditan, kemudian upload itu masih saya kerjakan sendiri. Nah, baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.